Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MD 401 SE Praktikum Pengendalian Motor Listrik dalam Industri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kendali motor DC dengan kontrol. Alat dan bahan di sini terdapat subsistem, skop, DC motor, step, sensor noise, zoom, dan state space. Untuk dasar teorinya, motor DC atau sering disebut motor arus searah sering digunakan untuk keperluan yang membutuhkan pengaturan kecepatan dibandingkan dengan mesin AC. Alasan utama penggunaan mesin DC, terutama pada industri modern, adalah karena kecepatan kerja motor DC mudah diatur dalam suatu rentan kecepatan yang luas. Di samping banyaknya metode-metode pengaturan kecepatan yang dapat digunakan, prinsip dasar dari motor DC seperti ditunjukkan pada gambar konfigurasi di samping ini adalah jika sebuah kawat berarus diletakkan tegak lurus antara kutub magnet utara dan selatan, maka pada kawat itu akan bekerja suatu gaya yang menggerakkan kawat tersebut. Arah gerak kawat tersebut ditentukan dengan kaidah tangan kiri apabila arah medan magnet B searah sumbu X negatif, sedangkan arah arus kawat Y searah sumbu Z positif. Maka arah gaya atau F terhadap kawat tersebut searah sumbu Y positif. Lalu bit controller, pengendali bit, atau proporsional integral derivatif, merupakan kombinasi dari ketiga jenis pengendali. Ketiga jenis controller tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena hasil yang dicapai kurang baik sebab masing-masing controller memiliki kelemahan maupun kelebihan sendiri-sendiri. Untuk memenuhi sistem yang diinginkan, maka ketiga parameter PID harus ditetapkan secara optimal. Controller adalah komponen yang berfungsi meminimasi sinyal kesalahan. Tipe controller yang paling populer ialah controller PID. Elemen-elemen controller PI dan D masing-masing secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem, menghilangkan offset, dan menghasilkan perubahan awal yang besar. Ini adalah rumusnya, keterangan MV output dari pengontrol PID atau manipulated variable, lalu KP itu konstanta proporsional, lalu TI itu konstanta integral, DT konstanta derivatif, lalu E itu error atau selisih antara set point dengan level aktual. Lalu di sini adalah gambar rangkaian atau proses bekerjanya PID controller. Rangkaiannya, ini adalah rangkaiannya. Rangkaian di sini menggunakan sistem kendali secara digital. Di sini terdapat DC speed, lalu district bit controller, DC motor, AT converter, sensor noise, disturbance, lalu zoom. Ini adalah gambar dari motor DC di dalam ini. Kita selanjutnya. Ini adalah subsistem dari DC speed dan subsistem dari motor DC. Maksudnya subsistem adalah rangkaian tadi itu terdapat pada di dalam ini. Nanti kita lihat pada simulasinya. Selanjutnya, sistem kerja rangkaian ini bekerja ketika mendapat input dari baterai dan output sensor noise yang arus tersebut akan dijumlahkan oleh zoom, lalu arus tersebut dikonverter AC ke DC. Pada DC speed terhubung dengan zoom dan dijumlahkan ke PID control, yang dimana PID control ini mengatur rangkaian ini menjadi rangkaian loop tertutup. PID atau PID ini
kontrol ini juga berfungsi untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi. Lalu ini adalah hasil gelombangnya. Di sini untuk yang paling atas measure speed terdapat dua garis kuning dan biru atau dua gelombang. Untuk gelombang kuning ini ialah descent speed. Descent speed ini adalah kecepatan yang diinginkan. Lalu untuk measure speed ini kecepatan atau speed yang terukur pada gelombang. Untuk descent speed ini pada detik pertama langsung naik ke kedua, lalu pada detik ke 7 turun menjadi min 2, lalu sampai 10 stabil di min 2. Untuk yang measure speed atau kecepatan yang terukur pada gelombang, ini di detik pertama naik 2, lalu sampai detik ke 5 turun menjadi 0,5-an, lalu naik lagi pada detik ke 6 menjadi 2 lagi, dan di detik ke 7 turun menjadi min 2,5 atau min 3, lalu naik lagi pada detik ke 8 menjadi min 2 dan stabil ke detik ke 10. Untuk yang voltage di sini dari detik pertama naik menjadi 40 atau kurang dari 40, lalu turun pada detik ketiga menjadi 20, stabil pada detik kelima naik menjadi 60, dan turun lagi pada detik ke 6 menjadi 40, dan pada detik ke 7 turun menjadi min 40-an, lalu naik lagi pada detik ke 7 naik lagi menjadi 0, dan dari 8 ke 10 detik 10 stabil 0. Lalu torsi disturban pada detik ke 0 sampai detik ke 5 stabil di 0, lalu naik pada detik ke 5 menjadi 0,2, di detik ke 5 sampai detik ke 10 stabil 0,2. Lanjut saja ke rangkaian MATLAB-nya. Ini adalah rangkaiannya. Di sini tadi saya sudah jelaskan ada descent speed, lalu ada discrete PID controller atau PID bit, lalu ada DC motor, lalu ada disturbance, ada torque disturbance, ada AD converter, ada sensor noise, ada zoom, dan measure speed. PID controller ini sebagai kontrol dan juga agar rangkaian tidak melooping terus. Untuk motor DC di sini terdapat baterai, resistor, induktor, dan motor DC. Untuk torque disturban ini untuk pengiriman sinyal torsi ke motor. Menuju ke sini. Lalu sensor noise digunakan untuk trigger pada rangkaian yang akan ditujukan pada hasil gelombang. Maaf tadi terpotong karena saya menggunakan aplikasi Bemigam, jadi yang gratis, jadi 10 menit harus cut. Maka saya akan lanjutkan di sini.
desire speed, terdapat subsistem. Ini adalah subsistemnya, ada step 1, step, zoom, dan speed. Lalu ada subsistem di DC motor, ada voltage, torque, lalu speed. Kembali lagi, kita coba simulasikan atau di-run. Ini sudah sejalan. Lalu ketika kita pencet PID ini kita tekan, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita kalau pencet turn ini, maka akan muncul seperti gelombang ini. Ini adalah gelombang. Gelombang ini terdapat dua gelombang, yaitu yang lurus atau yang tidak terpotong-potong namanya tune respon, lalu yang terpotong-potong namanya block respon. Untuk gelombangnya kita bisa cek di sini. Bentar, kita counting. Nah, ini sudah muncul seperti yang tadi saya jelaskan pada PPT tadi. Ini adalah gelombangnya. Jadi kesimpulannya, rangkaian kendali DC motor dengan PID atau speed control ini dapat memperlihatkan kecepatan yang terukur dengan adanya kecepatan yang diinginkan dengan memakai speed control ini atau PID control. Ini kita dapat menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang paham atau saya mengucapkan salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.